Semata-mata kami hanya ingin mengenangkan Engkau pada perayaan Rosh Hoshana seperti 1578. Kami anak-anak-Mu yang mengimani itu Bapak sudah berkumpul di tempat ini. Kami sedang memuji-mujikan puji-pujian yang kami naikkan Bapak, yang menggambarkan sukacita kami betapa besar dan hidup kami. Kami sedang melampiaskan kebahagiaan kami Bapak, kebahagiaan yang tentunya berasal dari Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh menyanyikan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kami percaya puji-pujian itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Itu menyenangkan Tuhan. Karena lewat puji-pujian itulah Engkau Bapak memberkati kami juga Bapak, memberikan kami Bapak kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin berbagi lewat firman Tuhan yang mengajar kami beberapa hal. Terlebih kami boleh memasuki tahun yang baru, memperbarui komitmen kami terhadap Bapak. Oleh karena itu, ya, mari Bapak berbicara kepada kami masing-masing. Berkati hamba menyampaikan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sehingga Engkau sendiri berbicara kepada kami. Sehingga kami pribadi lepas pribadi mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang baik kami serahkan pemerintah di dalam Tuhan, di dalam Yesus Hamasiah kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat tahun baru. Selamat baru ya. Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah bersukacita dengan puji-pujian, bahkan kelihatannya seperti over ya, kelihatannya, tetapi itu semua baik bagi Tuhan. Kenapa? Ada dua hal. Pertama tadi kan jelas bahwa puji Tuhan berkata di atas pujian. Yang kedua nih bukan menyangkut iman, tetapi kesehatan. Saya lihat keringat semua nih, termasuk saya. Kalau keringat olahraga bukan? Sehat kan? Sehat. Ya kan? Di sini kan ada tenaga kesehatan. Permisi tanya, kalau olahraga keluar keringat sehat nggak? Sehat. Jadi ibadah ini kita buat penuh dengan sukacita dan penuh dengan keringat. Amin. Kalau nggak keringat nggak sehat. Benar kan Ibu ya? Benar kan Ibu ya? Kesehatan atau berarti sakit? Berarti sakit. Yang ngomong bukan saya menyampaikan penyambung lidah Bapak Ibu. Baik. Nah kita mau renungkan bersama apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri untuk menghormati firman ini, kita baca bersama secara serentak. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, kita baca bersama-sama. Mari sudah datang Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang telah terjadi, apa yang baik, yang benar kepada yang tinggi, dan yang sempurna. Amin. Silakan Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang pembaharuan budi, itu bukan semata-mata soal iman, tetapi ingin kita juga diajar supaya kita memperbarui apa komitmen kita dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan. Kenapa seperti itu? Karena memang hidup selalu penuh dengan apa? Belajar, ya kan? Saya ingat yang namanya belajar ini untuk kita semua, tidak hanya untuk anak-anak sebenarnya, itu untuk juga untuk dewasa, untuk orang tua, bahkan seperti saya misalnya, atau yang mohon maaf umurnya 50 ke atas ya, setengah tua katanya, ya kan? Kalau WHO mengatakan bahwa tua itu 64, sebenarnya 50 juga sudah tua. Adakah 50 yang sudah jadi jadi kakek-kakek atau nenek-nenek? Ada nggak? Ada. Kalau di kampung 40 juga sudah kakek nenek, betul kan? Ya. Kalau di Jakarta mungkin, di kota besar mungkin ya 50 ke atas. Tapi kalau di kampung 40 ada. Kenapa? Menikah atau kawin? Kawin ya.
kawinnya misalnya 20 tahun, anaknya kawin lagi 20 tahun, betul nggak? Nah, 40 tahun, 40-an lah gitu, kira-kira 42 kalau nggak boleh salah ya gitu, 42. Nah, tapi apakah di usia sebegitu kita berhenti belajar? Tidak kan? Tidak. Ada pepatah yang mengatakan belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat maksudnya apa? Selama kita hidup. Tidak ada batasnya. Selama kita masih hidup, kalau udah mati jangan belajar. tidak bisa belajar. Memang kamu baca apa kan? Jadi saya sendiri kan. Jadi selama kita hidup, kita harus belajar. Bukan saya mengatakan orang-orang tua ya. Nah, itu juga maksud dari nats ini. Pembaruan budimu, pembaruan budi. Apakah berhenti kalau kita sekarang sudah seperti ini? Kelakuan kita misalnya, oke, dikategorikan baik. Berhenti tidak? Tidak. Nats ini mengatakan selalu ada pembaruan. Di tahun baru ada pembaruan. Kan begitu? Amin. Betul kan? Apa itu ya? Amin. Saya kemarin baca di koran ada umur 90 tahun mendapat gelar sarjana 93 tahun. Ada lagi itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat nenek-nenek ya, kebetulan dari orang seberangnya itu umur berapa ya sarjananya? 68, 73 baru S2 dan 75 S3. Batak. Nah, itu ya. Itu artinya apa? Sesuai dengan firman ini terus memperbarui bukan hanya budinya tetapi pengetahuannya. Pengetahuannya itu apa? Berbanding lurus dengan budinya. Pengetahuan itu berbanding lurus dengan budinya. Meskipun pada prakteknya Bapak Ibu ada beberapa orang yang justru pendidikannya tinggi tapi kelakuannya tidak menjamin. Saya katakan tidak menjamin ya. Dan apa sih Pak Gembala? Tidak menjamin. Bapak Ibu sendiri menerjemahkannya tidak menjamin ya. Bahkan artinya apa? Makin menjadi-jadi merasa saya tahu segalanya. Saya lebih tahu dari Anda kan gitu. Saya lebih mengerti dari Anda tentang banyak hal. Padahal yang satu hal. Dan semua orang bisa kan menguasai banyak hal kan? Dan semua. Mungkin ada 1, 2, 3 orang menguasai banyak hal misalnya. Itu pun bukan banyak ya. Paling 3 misalnya. Dia ahli di bidang ini, ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Contoh nih, Raja Daud. Ya, ahli berperang. Ya kan? Ahli menggembala. Juga ahli bermain musik, betul. Bukan hanya bermain musik, apalagi yang tadi dibaca sastra. Selain itu apa lagi? Jangan lupa. Ini yang positif yang kita bicarakan. Kali ini kita positif kan pembaruan budinya. Kenapa? Ya tadi ahli perang, ahli musik, sastrawan, peternak yang handal kan gitu. Satu lagi apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Masmur. Ini berbeda dengan ini. Apa yang kelebihan dari Raja Daud berbeda dengan budinya? Mempersiapkan pembangunan Yesus. Tidak, saya gitu. Tapi memang akhirnya lebih tinggi anaknya, gitu kan? Raja Salomo lebih tinggi. Soalnya manusia. Rendah hati. Ya, termasuk rendah hati. Orang yang selalu berserah mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebelum berperang, dia selalu berdoa dulu menyerahkan. Boleh nggak saya nyerah ini? Itu kelebihannya. Itu termasuk budi yang dimaksud. Jadi menyerahkan seluruh rencananya, pekerjaannya kepada Yesus. Yesus nggak perlu Yesus kepada Bapak Yahweh. Ya kan? Yesus belum ada kan Bapak Ibu? Sudah ada belum? Sudah. Sebelumnya lahir. Iya, sudah ada dia. Tapi belum lahir. Lahir itu belum seperti yang kemarin. Belum merendahkan diri, menyamakan diri seperti seorang manusia. Yang kemarin loh. Iya kan? Iya, Filipi hafal sekali. Nah ini memperbarui terus pengetahuannya. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang itu ada tiga hal yang harus kita lihat dari nats ini. Pertama, komitmen. Apa sih komitmen? Komitmen itu adalah
apa pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus berkomitmen menjaganya, mengembangkannya. Nah, nanti Bapak Ibu singkat aja, boleh dilihat di kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Nah, tetapi sebelum itu kita baca dulu apa sih yang harus baru dalam kehidupan kita sehubungan dengan perayaan tahun baru ini. Yang pertama kita baca di dalam kitab Yosua hanya nggak ada sebenarnya. Maklum yang ngerti saya sendiri nih. Yosua 24 ayat 15. Jadi, siapa yang boleh baca? Silakan Pak. Terima kasih. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Bila yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau bila orang Amori yang negerinya kamu dia pilih. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Yahweh. Terima kasih. Nah itu dia kan. Kita disuruh beribadah kepada siapa? Tetapi padanya ini dikunci. Kalau saya beribadah kepada Bapa yang itu komitmen. Kamu silakan. Tetapi saya begitu saya tunjukkan. Saya apa? Hanya beribadah kepada Bapa yang itu komitmen. Pertama-tama diberikan kan itu pertentangan dan seperti ada pertentangan. Kalau kamu boleh memilih, tetapi saya pilih ini, dikunci kan saya. Itu artinya komitmen. Komitmen dari siapa? Dari penulis itu, Yosua. Ya. Yang kedua, yang paling itu di Amsal 17 ayat 22. Nah, kalau memuji Tuhan ini pasti kita tahu semua harus dengan sukacita. Kita sudah tadi mengimplementasikannya dalam ibadah kita kan sudah kan? Nah, siapa ingat isi dari nasi ini ayo? Banyak ini di rumah sakit Kristen selalu ada di beberapa saya lihat. Hati yang gembira, gembira karena apa? Permisi tanya Bapak. Wow. Uang. Iya, karena banyak uang. Ada yang mengatakan Pak John mengatakan. Iya, kalau saya banyak uang saya gembira. Benar juga kalau banyak uang gembira. Iya benar. Tetapi jangan seperti yang aku itu karena banyak uang akhirnya nggak bisa membelanjakannya. Justru uangnya, ya saya katakan begini, kalau uangnya tidak ada dia tidur di rumah, ya kan? Enak tidur di rumah kolong. Tapi kalau ada uangnya tidur di emperan, tahu kan maksudnya apa? Tahu kan? Mampu. Ya, dia pengalaman Pak di sini. Oh sering, nah itu ya. Jangan lagi ya, berubah di tahun baru ini. Ada uangnya, dia enak tidur di rumah dengan keluarga. Tetapi kalau tidak ada uang, tidurnya ada di luar rumah. Apa kan maksudnya? Di emperan tadi katanya tergeletak. Kalau ada duit. Nah, apakah itu maksudnya kalau ada uang jadi senang? Saya mau berbagi kepada orang yang punya. Maju mundur ya, maju mundur cantik betul. Alasannya ini maju mundur cantik. Lama-lama ini. Ya, isikut gitu maksudnya, gitu ya. Jadi firman ini mengatakan kalau kita sukacita itu karena Tuhan, bukan karena banyak uang. Tidurnya bukan di rumah. Ini di segala tempat dan waktu. Itu maksudnya. Di tahun baru ini, mari kita pelihara ini. Apa? Bapak bisa aja. Saya tetap punya pergumulan. Permisi tanya ada ternyata kita yang punya pergumulan. Tidak ada kan? Kemarin kan kita sudah belajar Yesus sendiri banyak pergumulannya kan. Tetapi dia harus melakukan itu. Yesus harus melakukan itu supaya apa? Supaya kita selamat. Nah, setiap manusia punya pergumulan. Permisi tanya ada di antara kita yang sama sekali tiap hari dia mulus saja kehidupannya dan dia nggak mikir apa-apa, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada itu aneh. Saya nggak mengatakan kata-kata yang lebih kasar dari situ ya, itu aneh aja. Harus kan? Itu pokoknya aneh aja kalau mengatakan. Nggak ada pikiran. Kalau nggak ada pikiran panik. Itu artinya
pikiran aku. Enggak, makanya si aneh. Kayak aneh. Oh jadi aneh kan? Iya. Tapi buktinya ada. Tidak ada. Selalu ada, selalu tersedia. Gitu. 1%. 1%. Itu jauh sekali Pak. Kalau ada 100 parameter ya 1%. 1% yang terpilih. Oh, Hati-hati. jadi makin jauh lagi melantur. Jangan melantur ya. Jadi Amsal 17 ayat 22 itu mengatakan kegembiraan itu karena Tuhan. Karena kita punya komitmen. Apapun yang terjadi pokoknya saya suka Tuhan. Itu maksudnya. Oke. Lalu kita akan lanjutkan yang kedua, semangat bekerja. Nanti kita baca di Ramalan 3 ayat 22 sampai 23. Semangat bekerja seperti apa? Apakah Hobi. bekerja? Hobi. Nah, pekerjaan menjadi hobi. Mantap juga tuh. Saya baru tahu itu pekerjaan menjadi hobi. Tapi bisa juga ada orang hobinya bermusik, tetapi menjadi pekerjaan. Ada kan? Nah, sama ternyata Pak Jun, benar-benar Pak Guru di Pak Jun. Nah, ada orang yang suka apa namanya berkelahi gitu, ya kan? Ada kan? Jadi petinju dia. Jadi petinju, dapatnya dolar ya. Saya baca kemarin ada yang sudah pensiun jadi petinju, ya. Bahkan dia melayani, Bapak Ibu tahu kan? Kelas berat lagi ya. Karena perlu uang katanya untuk anak-anak yang diasuhnya, anak yang diangkat gitu. Ini balik lagi ya, kaget katanya. Bertinju lagi, dapat duit. Itu kan karena hobi berkelahi kan gitu. Saya pernah ingat apa khotbah dari Pak Evangelis Yakob Sabar tentang bertinju kan gitu. Tapi sayang Pak Tidak sembarang bertinju. Yakob Sabar tidak meneruskan pertinjuannya kan begitu. Malah menjadi laskar Iya. ya kan? Jadi tidak melanjutkan. Padahal basicnya adalah olahraga. Kan begitu ya Pak Yakob, izin Pak Yakob ya? Betul ya? Ya. Jadi gara-gara hobi mendatangkan uang menjadi pekerjaan musik tadi, tinju apa lagi? Ya, satu lagi dicoba. Biar mantap dicoba. Suka makan jadi chef ya. Aduh, saya jadi kan arsipnya Ibu Lasmati. Hobi masak namanya. Tahu ya. Hobi gambar sih kasih sek. Teristimewa saya juga kepalanya nanti. Ya. Saya ini dulu apa sekarang itu dulu ya. Arsip kan. Apa ini? Udah Sudah ada. Arsip juga. Ini benar-benar senior dihargai gitu ya. Haleluya. Merasa wah, ya kan? Itu namanya khasnya, tanpa diminta tersedia makanannya. Yang penting kolesterolnya rendah, amin. Kalau kolesterol rendah, saya kayak ini turunnya dari sini nih. Kalau kolesterolnya tinggi, apa maksudnya? Sama orang Bapak Ibu jangan, ya kan? Kita mau bersenang-senang yang timbul asam urat, jangan. Artinya tetap kita menjaga Pola. pola makan. Ada gizinya. Nah, itu dia. Jadi semangat bekerja, maksudnya bekerja melayani dan juga profesi kita ini dua kan. Jadi melayani, ya seperti ini kita bersemangat. Termasuk banyak nyanyi semua jemaat itu sudah melayani karena mengikut satu dengan yang. Nah, kalau ada parameternya mungkin 1% gitu. Kalau yang ngomong di sini yang main musik di sini 2%. Saya kalau betul bicara 3%, nggak apa-apa loh ya, 1% di atasnya ya. Adil dong ya, adil kan Bapak Ibu. Jadi semangat melayani dan semangat bekerja. Terlebih adik-adik misalnya adik saya ini yang bekerja kan, antara sudah kan, harus lebih semangat bekerja di tahun yang baru. Kenapa? Nah sini mengatakan ada pembaruan di dalam semangat kita bekerja. Yang ketiga terakhir memperbarui karakter. Nah kalau kita bicara karakteristik ini benar-benar Mantap. nggak habis-habisnya bicara karakter seperti apa? Karakter seperti Yesus Hamasiah, ini sulit kan? Ada nggak di antara kita bisa melakukan betul-betul karakter seperti Yesus Hamasiah yang kita bicarakan kemarin yang itu? Masih ingat Bapak Ibu? Ada nggak? Ada nggak? Pak John bisa nggak? Kami itu yang kemarin. Tapi bukan saya yang melakukan, tapi dia yang melakukan melalui saya, Pak. Pekerjaannya harus ke situ. Ada nggak yang bisa melakukan itu? Ada kalau Yesus beserta saya. Tidak menganggap dirinya setara dengan. Tadi kan di awal-awal saya katakan bahkan menganggap dirinya lebih dari orang lain kan gitu karena pendidikannya tinggi. Nah, Bapak
kebalikannya. Kebalikannya langsung. Ya, Gitu ya. Ya dia merendahkan diri. Nggak ada. Tapi karakter yang dimaksud kita berproses supaya kita bisa mencapai seperti itu. Meskipun pada akhirnya nggak sama Kristus. Ya nggak bisa lah. Kita orang berdosa semua kan, betul nggak Bapak Ibu? Orang berdosa, ya kan, betul kan? Apakah Yesus Hamasiah pernah tersentuh dosa? Tidak. Tidak. Kita mungkin bisa sama, tetapi mirip iya. Kalau dia mengatakan sama seperti engkau, sama persis 100%, tidak mungkin. Firman mengatakan dia tidak berdosa. Justru karena kita berdosa, maka kita sekarang apa? Mengalami kesulitan, balik lagi. Makanya harus dengan keringat. Nah, nyanyi juga keringat ya Pak. Apalagi bagi ibu-ibu, mohon maaf, harus susah melahirkan kan? Itu dua hal itu juga. Ya, lagi cari nafkah susah. Istri kayak apa sekarang? Nah, itu namanya emansipasi. Jadi ibu juga bekerja untuk membantu suami. Bukan juga. Iya. Gak apa-apa. Emang salah cuci piring laki-laki? Masa? Tapi melahirkannya dengan ibu. Izin ya Bapak Ibu ya. Kalau saya gak ada orang di rumah, misalnya gak ada yang bantu, saya cuci piring sendiri. Emang harus begitu. Cuci piring saya sendiri waktu masih anak. Sendiri. Ngasih supaya saya bisa. Mau. Kita mau Sabar depan, tunggu hasilnya. nasi goreng. Boleh nasi goreng. Tapi jangan samakan dengan nasi goreng yang ada di nasi goreng. Maaf ini nasi goreng gila yang ada di sana. Jadi bisa saya ngomongnya rasanya nasi goreng. Lagi Pak banyak sekarang gampang ada nasi goreng dijual di yang ada di belakang toko ya, di pasar-pasar modern. Tinggal beli campur goreng-goreng. Mau enak mau nggak pokoknya jadi nasi goreng. Nasi goreng. Tadi susah sekarang teknologi, betul nggak Bapak Ibu? Betul, Maka itu saya antusias dengan arsik ini. Apakah arsik ini benar-benar diramu sendiri? Apa dibeli di pasar Senen? Tinggal campur. Enggak, bikin sendiri. Bisa. Ini bikin sendiri nggak Bapak Ibu? Asli. Itu nggak terlalu sendiri. Berarti ilmunya belum ilmu karena pengaruh teknologi. Pakai bawang batang. Ibu-ibu harus bisa makan. Bukan ibu-ibu remaja-remaja putri Contoh. harus bisa masak ya. Tirulah Ibu Lasma yang bisa mengaji. Ya, Marta, Maria, anak saya itu Friska, Dan kawan-kawan. tarungan-tarungan tadi itu yang dari depan. Dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Loh saya ibu-ibu nggak bisa ngasih. Nah itu dia perbarui. Nah, perbarui. Bisa ngasih. Nah, Yang mama kok bisa. betul-betul masuk ke sini ya, seberang sebenarnya. Kalau ibu Friska Bisa. mengasih juga. Bisa. Jadi trio mengasih untuk menyenangkan jemaat kafir bisa mengasih. Gitu ya ceritanya ya. Ceritanya begitu ya. Mohon maaf Ibu Henny dan Ibu Feli tadi nggak ada ya karena jauh memang. Jadi tadi Ibu Muslimah juga ikut ya. Ibu Rana ikut. Oh berarti bukan trio dong, quartet ya. Semoga asiknya sesuai dengan selera. Kalau disebut enak itu nanti nah ini kacau. Jurinya mesti tukang makan. Iya dong. Iya harus. Ya kan. Kalau nggak suka hobi makan, masa saya sudah mengajarin dikasih makan paling enak pun juga. Enggak, gitu kan? Bukan hanya ayam deh, ya apa aja. Apalagi kalau misalnya dikasih yang pedas, gitu kan? Ada yang suka pedas, apa ya? Ada ya. Tapi saya nggak suka juri bahasa kemarin. Jadi gimana dong maksudnya? Nggak apa-apa. Ada yang bertelur ikan. Ada yang bertelur. Nah, itu dia. Jadi itu semua Bapak Ibu kaitannya mempengaruhi karakter. Jadi karakter kita. Tadi saya ulangi ya, anak-anak remaja harus bisa seperti ibu-ibunya bisa masak. Jangan sampai ketika nanti berumah tangga mengandalkan orang lain, mengandalkan catering apalagi. Ya, nggak bisa. Kenapa? Itu
bapaknya juga harus bisa. Nggak apa-apa, bisa. Ya kan? Paling tidak bapaknya bisa memasak air. Oh, ini aku yang masak ini. Bisa air bisa. Ya kan? Kalau nggak bisa juga masak air, maksudnya nyalakan kompor juga bisa kan? Bahaya. Ya, betul. Harus bisa. Ibu-ibu, remaja putra susah masak. Dan memang itulah yang harus dipelajari. Nah, itulah yang nomor 3. Nah, itu semua kaitannya Bapak Ibu dengan apa? Ibu dengan kecerdasan. Singkat aja ya, kecerdasan misalnya mengenai berkata-kata, verbal linguistik. Dia mengatakan begini, kalau ngomong pilihlah kata-katanya. Ya, jangan bikin orang sulit. Jangan terlalu banyak istilah-istilah yang ada yang penting. Itu maksudnya. Yang kedua, tadi ada di slide yang kamu silakan. Kecerdasan logika, matematika, menggunakan angka dan kemahiran ini bangku sekolah sebenarnya sejatinya. Tetapi ini juga menghambat kita untuk orang-orang tua belajar. Yang ketiga, kecerdasan spasial, menangkap arah, warna, dan ruang. Nah, agak dalam ini. Karena menyangkut arah. Pernah kan Bapak Ibu pergi ke satu tempat, lalu yang kedua akan pergi ke situ jadi lupa. Pernah kan? Tetapi ada orang sekali aja pergi ke sana langsung bisa. Dia dilepas ke sana dia nggak bisa. Nah itu dia kecerdasan seperti itu, spasial. Juga warna, ada kan izin, mohon maaf, buta warna. Ada kan? Dia nggak bisa bedakan mana putih mana biru, ya kan? Ada yang buta warna. Ada yang buta warna. Tapi kalau giliran uang 100.000 dan 50.000, Dia paham warna yang merah, mana yang hijau ya kan? Kalau yang merah pasti 100 kan gitu. Iya. Kalau yang hijau, biru dulu, biru 50. Kalau yang hijau, 20.000. 20. Kalau yang 10 apa tuh warnanya? Ungu. Ada kan? Ada di suatu tempat maunya harus uang merah katanya. Bapak Ibu tahu ya, kita jangan rasis bapak ngomong seperti itu, tapi ada maunya dia hanya uang merah. Merah berapa? 100.000. Padahal dia hanya ke bagian kubi satu gitu. Ada kan? Suku bangsa tertentu ya, suku bangsa tertentu maunya hanya uang merah dapatnya. Ada ya? Karena dia nggak tahu warna yang lain. Nah gitu ya. Juga mengenai ruang, tuh ada orang saya pusing datang ke sini ruangannya banyak banget katanya ruang. Ada kan seperti itu ya? Ruang yang mana tadi ya? Gitu. Lupa. Parkir misalnya, parkir kita lupa. Saya sering begitu sama ibu, parkir di lantai 2, ingatnya tadi kayaknya di mana parkirnya ya? Kan biasanya ada 2B hijau gitu ya, 2C merah. Saya ingat kemudian 2, saya ditarik semua satu lantai 2 baru ketemu. Mau resmi sendiri. Nah ini kecerdasan apa? Spasial. Ada orang sekali, tadi kita di 2B kok katanya ada gitu. Langsung dapet. Nah gitu ya. Nah itu kecerdasan yang ketiga. Keempat, gerak kinestik ya. Itu mengenai apa? Mengekspresikan ide dan perasaan juga kemampuan berolahraga. Berolahraga ini yang paling berat sebenarnya. Banyak orang sudah pintar main sepak bola, bisa juga dia bertinju, ya kan? Kita kan sering gitu ya main sepak bola, tapi tangannya juga main kan? Akhirnya terjadi kerusuhan kan begitu. Wasitnya juga kocar-kacir, pertandingan berhenti, mana ada pertandingan. Nah itu karena cerdiknya, karena dia pintarnya dikombinasikan antara sepak bola dengan tinju. Alhasil pertandingan berhenti. Yang bayar itu penonton marah, stadion dibakar. Nah itu terlalu pintar. Tetapi kalau positif, saatnya bertinju dia bertinju, saatnya bermain bola dia bermain bola. Ada juga sprinter. Tetapi dia juga striker. Berarti ya, bola dia pencetak gol. Nah itu juga dua-duanya dia bisa masuk ke kategori juara. Artinya mahir. Nah itu ada seperti itu. Nah kalau di tempat kita ada nggak bisa menari sekaligus bisa juga judo gitu. Ada nggak tempat itu? multitasking. Ya multitasking ya barangkali begitu istilahnya. Ada nggak? Bisanya apa Maria bisa? Contohnya ya nyanyi terus bisa nyanyi nggak?
bisa. Kehadiran. Bisa kan juga mengarang lagu. Bisa ya? Oh, ya bisa. Nah, itu berarti ketiga. Bisa juga menari. Kalau bisa Pak, waduh. Nah ini masuk ke sini kan, jelas tuh. Apalagi 9. Apalagi 9. Waduh. Raja Daud aja nggak 9 kan? Nggak 9. Coba dihitung Bapak Ibu nanti. Nggak 9. Nah itu dia. Kalau seorang bisa berolahraga, juga bisa berolahraga lebih dari satu olahraga, apalagi 2, 3 dan seterusnya, itu luar biasa. Tetapi memang itu hal yang susah ya, hal yang susah. Sama dengan seorang yang bisa bermain catur, tapi berisi bertanya, bermain catur sama kan? Tidak, sudah hukum itu olahraga Pak. Ada yang bisa main catur, tetapi juga dia bisa yang berkaitan dengan otak juga. Main bridge. Main bridge, ada nggak? Bridge tahu nggak Bapak Ibu? Truk. Truk ya, ya. Pokoknya main joget karo deh, gampangnya gitu. Ada nggak yang bisa main catur tapi pintar juga main joget karo? Main reng. Main bisa nggak? Ada nggak yang bisa? Jarang. Memang ada tapi jarang. Ada, saya akui ada tapi jarang. Nah itu dia. Itu kemahiran yang tadi oleh Pak Kosa dikatakan multitasking gitu ya. Nah, kecerdasan musikal. Nah ini sebenarnya yang paling relevan ini, musikal. Menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, bermain musik luar biasa nih ya. Adakah yang bisa bermain musik lebih dari 2, 3, ada bahkan 5? Ada kan? Kenapa bisa? Itu karena dia punya kecerdasan musikal. Kalau dia sudah bisa tadi itu bermain musik, bisa menyanyi, mengubah lagu, bisa menari, kemudian jadi produsernya, uangnya sama dia semua. Bisa juga teknologi informasi, dia masuk di sound ya kan, atau NFT gitu ya, itu jadi kaya, ya kan? Jangankan banyak yang diketahui 2, 3 aja. Dia bisa hanya sekadar nyanyi dan main musik, kemudian dia bagus menguasai teknologi informasi, dia upload misalnya di YouTube ya, dapat duit kan, dan lain kecerdasan musik kan. Kalau bisa dikombinasi, nah permasalahannya apa? Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Nih, bisa nggak kita mengetahui bahwa kita punya kemampuan di dalam satu hal? Bisa nggak? Atau lebih sederhana bahasa seperti ini. Kira-kira bisa nggak setiap orang, ini lebih sederhana bahasanya, menguasai alat musik tanpa harus belajar kepada orang lain? Bisa atau tidak, makanya harus belajar kan. YouTube juga kan ujung-ujungnya kan begitu. Bisa tidak kita misalnya bukan hanya musik aja ya, jadi fotografer misalnya, ya, menguasai memasang kamera gitulah ya, tanpa harus berburu bayar kepada orang lain. Bisa kan? Bisa kan? Otodidak kan melalui YouTube. Tapi itu bayar juga Pak, kan harus beli kuota kan gitu. Ya memang nggak ada yang gratis sama sekali di dunia, mana ada sih orang ke kamar mandi yang bayar kok 2.000 ya kan? Tidak ada Pak. Hanya udara yang gratis yang kita hidup ya, hanya udara. Itulah ibaratnya kita gratiskan udara. Cuma kalau bayar udara berapa Bapak Ibu bayar, berapa kita mau bayar kalau harus bayar itu. Tetapi ada loh orang kaya gara-gara nggak tertib gitu ya, akhirnya Beli oksigen. susah apa? Bukan susah bernafas, itu susah apa? Harus beli oksigen maksudnya. Bukan susah bernafas, susah bernafas itu. Itu paru-parunya nggak bernapas. Ya. Paru-parunya nggak gimana tadi tangannya? Biasanya rokok yang sampai hitam.
pakai oksigen. biasanya merokok. Pernah ada di Tapi saya percaya tempat ini nggak ada yang merokok. Amin. Kalau ada yang merokok, berubah. Karena ada depan nikotin. Jadi jangan sampai menyentuh lagi si nikotin. Jangan dipotong Pak Niko. Pencemaran nama baik, ya. Ya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, menguasai Pinter perasaan. Pak. Intra. di luar. Ini ahlinya lupa yang tulis profesor ini. Saya lagi cuma apa? Jadi emosi merespon suasana hati, motivasi dan keinginan. Ini maksudnya begini sederhananya. Ada nggak di antara kita bisa begini? Ngapain aja lagi malas? Mager. Kadang-kadang. Iya, waktu itu malas nggak ya? Kadang-kadang. Kadang nggak ada pun ada yang seperti itu. Ada. Pasti semua manusia mengalami itu. Banyak Tuhan yang nggak pernah mengatakan nggak ada pun. Orang datang aja butuh bertobat apa butuh pengajar langsung dilayani. Itu ingat ya, 5.000 diberi makan, dikasih makan dengan ujian itu. Itu bukan karena kemauan dikejar-kejar kok. Mari kita istirahat kan begitu. Mari kita ke gunung kata Tuhan Yesus. Tetapi orang ngotot. Saya ingin diajar, saya ingin disembuhkan. Dilayani juga kan? Nggak ada mengatakan nggak ada mood, tapi manusia pasti mengatakan suatu saat nggak ada mood. Apa yang dilakukan? Kalau itu lagi nggak ada mood, apa yang dilakukan? Permisi tanya. Ya, kadang Duduk aja. sebentar. Muring-muringan kan ada orang lewat marah aja kan. Semua orang salah kan gitu, apa aja salah. Nggak jelas. Nggak jelas ya, nggak jelas. Saya pernah mengalami ini, Pak Cipras pernah ya. Kalau nggak mau sering, kalau saya nggak sering Pak, kategorinya pernah. Kadang-kadang. Kadang terkadang kita merasa Iya. Ya, ada. saya mau bikinkan itu. Inilah kalau Pak Gembalanya suka nyanyi. Haleluya. Akhirnya musiknya jadi kelabakan. Enggak kelabakan, kerepotan. Siap terus. Mungkin kita semua menyanyikan ini sama nyanyian. Kita merasa ada jalan tak ada lagi waktu terlambat sudah.
proses beda sama di rumah ini yang susah kadang-kadang kan. Makanya saya senang itu ada apa namanya jargon atau tagline itu apa ya yang namanya bekerja sama, bekerja bersama-sama. Jadi bukan hanya bekerja, kalau kan sekarang bekerja sama bisa, tetapi sama enggak? Sama enggak rasanya bekerja itu kan gitu? Sama rasa tidak? Ya. Kalau tidak, ya, ini penulis itu mengatakan seperti ini. Tidak, berarti tidak punya kecerdasan interpersonal. Itu. Kita lanjut yang 8 kecerdasan naturalis ini kemahiran mengenali flora dan fauna serta hal-hal yang ada di dalam alam serta peka terhadap alam dan ada 2 hal, sudah mengenali lalu peka. Ada orang mengenali tetapi memusnahkan, ya kan? Ada orang yang tidak mengenali tapi dia peka, tidak memusnahkan. Jadi banyak sekali ini apa contohnya Bapak Ibu. Para perambah hutan itu tidak peka. Kenal nggak pohon? Nah ini pohon ranting, ini harus ditebang. Tahu dia, ya kan? Mengenali tapi tidak peka. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Orang lain kalau nggak tahu problem, iya dong longsor kan? Nah ini dia. Ada juga, ada loh orang yang bisa mengenali ini pohon apa, langsung dia tahu. Ini pohon apa nih? Langsung dia tahu namanya apa. Lebih dari 1000 pohon, 1000 jenis tanaman maksudnya. Ada nggak di antara kita bisa mengenal banyak tanaman? Lebih dari 100. Jujur aja sama saya nggak bisa. Anggrek aja ratusan, ini anggrek apa? Saya nggak tahu itu anggrek apa. Ya kan? Ada yang mengatakan Pak itu anggrek bulan, memang ada bulan. Putih, Ada putih. Anggrek anggrek apa lagi? Indonesia. Nah, apa lagi? Yang susah itu anggrek kita Pak. Anggrek kita. Anggrek cendrawasih ada nggak? Ada Pak. Ada. Cendrawasih. Biasa. Kalau Pak Jan mengatakan ada aja. Kalau bohong urusannya dengan Tuhan. Nah ini. Jadi ada orang tahu nama-nama pohon apa tumbuhan tetapi tidak merawatnya, justru diambil untuk dijual. Nah kalau yang ini maksudnya dia mengenali tetapi dia merawat. Nah sekarang ini sedang ada gerakan-gerakan saya lihat senang terhadap apa? Hewan. Mungkin kucing misalnya, ya pelihara. Saya Bapak Ibu bukan mau apa namanya sombong ya. Di tas saya tuh ada tuh makanan kucing, ada kucing yang kelaparan saya kasih. Jujur, ada di bawah Naturalis. ya dikasih. Tetapi bukan karena ini saya karena saya kasihan aja kan gitu. Saya belum tahu ini, kita juga baru belajar sama-sama tentang ini. Nah, jadi peka terhadap apa namanya alam, ya kan? Tetapi kalau tikus ya harus dibunuh juga kan, tenang kan? Bukan kalau dikasih makan. Nah itu ada aneh tadi. Ada orang berpangkat gitu Pak ya, kita bikin halus ya. Ada orang berpangkat yang paling kucing kerjanya, gitu kan? Karena kucing katanya berisik, gitu. Ya kan? Nah ada tuh. Ujung-ujungnya ya dimutasikan gitu ya, terdegradasi gitu ya, demosi gitu apapun istilahnya. Nah seperti itu. Jadi kecerdasan yang ke-8 itu adalah mengenali flora dan fauna. Fauna hewan kan? Oke. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kemampuan untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos, memaknai hidup, memaknai kematian, memahami nasib dunia jasmani dan kejiwaan, memaknai pengalaman seperti cinta dan hidup. Nah, kalau cintanya, Pak John, paham nggak maksudnya? Nah, contohnya sama. Jadi di lingkungan kosmopolitan orang main game saya main game. Jadi orang online saya di online aja. Jadi memaknai hidup nggak terlalu gitu. Mirip uang. Enggak beda. Ngapain kita ngantar uang ke Bandung capek? Mendingan kita transfer pakai Monbank atau ini kan kita nggak pakai capek-capek. Nah, itu ada orang bukan ikut-ikutan namanya Pak. Bapak harus menerima kemajuan teknologi maksudnya. kemajuan itu kita tidak. Nah, oke. Video call kalau misalnya kan. Iya. Daripada ketemu langsung ya. Ngapain? Ya, pose pertama ya. Dan Tuhan juga kita nggak perlu ribut-ribut itu langsung. Langsung aja ke Tuhan. Menghadap Tuhan maksudnya? Ya. Langsung menghadap Tuhan. Nah, ini Pak. Berdoa. Nah, berdoa maksudnya berdoa gitu ya. Kan Tuhan hadir di kita. Maha hadir betul. Kenapa kita tidak
boleh berkata pada depanmu. Ya, Kakinya mau bisa. Makan. jadi kalau kita berdua berarti Kristen ekstensi. Iya, masuknya ke situ Pak. Oh, ada orang yang takut ini. Ini kecil banget ini. Baterainya mungkin. Yang susah. Ini yang susah. Memakai kematian. Memakai kematian termasuk takut mati. Bukan datang ke tempat orang yang lahir meninggal tidak tahu Islam. Ada di situ kan itu ahli firman kehidupan. Nah, itu memaknai kematian. Iya, kematian itu apakah akhir segalanya kan begitu. Nah, di situ kita merenungkan. Nah, itu betul. Ya, itulah maksudnya memaknai kematian. Jadi jangan pikir kalau misalnya mengenai kematian, apakah bahwa saya mati begitu aja kan enggak. Ya. Nah, yang terakhir nih. Nah, ini terakhir banget nih. Pamungkas. Ya, bahasanya pamungkas. Ya, saya kerja Pak. Saya juga lapar Pak. Saya manusia biasa Pak. Sama dengan Bapak. Jemaat yang lain. Ini kecerdasan pembodohan. Ini Pak, terakhir ya, Pak John ya. Istimewanya Pak John, terkhusus Pak John. Memaknai pengalaman seperti Pak John. Cinta. Bapak John ada karena cinta. Saya ada juga orang karena nafsu. Banyak orang lain yang Nanti belajar lagi apa itu agape, apa itu eros, apa filia. Bapak lahir karena apa? karena hubungan suami istri. Anak-anak kita di sini juga tahu itu Pak. Ya, Bapak katakan karena terpaksa. Sebenarnya saya nggak mau Pak, tapi terpaksa. Tapi menikmati juga. Daripada. Contoh ini Pak, Nah, dia kan sudah kawin. Terakhir udah umur 10 tahun contohnya. Ada nonton satu lagi itu gimana urusannya itu cinta atau bagaimana? itu tetap cinta. Nonton Pak. Iya, Bonus. cinta ya Pak. Cuman gini, kalau kita memaknai pengalaman seperti cinta, itu ya, itu aja yang presiden tadi udah. Nah, itu artinya bahwa kita itu harus selalu diliputi oleh rasa cinta. Kalau Bapak nggak cinta terhadap apa? Cinta terhadap hidupnya, cinta terhadap orang lain, terlebih keluarga dulu ya Pak, di usahanya dulu. Itu artinya Bapak tidak cerdas secara eksistensial. Itu Pak. Oh berarti itu terhubung Pak, cinta itu artinya terhubung jadi laki-laki sama perempuan. Ya, cinta dalam skup yang luas, dari bawah yang luas, bukan hanya cinta eros Pak ya tadi. Ya, ada agape. Sekarang kita karena agape ada di sini, betul nggak? Ibu. Lalu kemudian filia kita di sini nih. Nyambung ya, itu namanya Iya, nyambung. nyambung. Satu lagi apa orang di sini? Apa? Oke, Pak? terus. Agape, Agape dulu. Filia. filia, Filia. Storge. Eros. Mana yang kedua eros apa? Storge kesukuan. Iya, mana dua? Kesukuan dulu lah baru eros deh. Pokoknya Pak John ada karena cinta, amin. Kalau tidak karena cinta Pak John ada di sini, amin. Kita Yesus Tuhan. Mau dibantah lagi? enggak Pak. Berarti hatinya dari sini nih. Tidak sedang beribadah, percuma aja kami nyanyi. Itu roh saya yang di sini Pak. Bapak nggak ada. Akhirnya dikasih pamungkas sama jelasannya. Bisa jadi jam 9 jadinya. Terakhir Pak. Jadi itu yang dimaksud artinya bahwa kita ada di sini karena cinta, karena kita cerdas. Jadi kalau mengatakan saya nggak perlu ke gereja mau dibawa ke sini, itu nggak cerdas secara sosial. Betul nggak? Amin. Kecuali karena misalnya maaf nih sakit penyakit atau kelemahan tubuh atau ada hal lain pekerjaan misalnya nggak apa-apa kita masih hidup di dunia. Jangan sampai saya ajarkan atau Bapak Ibu ajarkan pokoknya setiap sahabat apapun tinggalkan semua gitu. Termasuk misalnya meninggal saudaranya, salah juga. Ya gitu. Itu
Gitu ya. Oh, ini hal yang baru, tidak. Bukan. Biarlah yang mati menguburkan yang mati, bukan itu maksudnya, bukan yang meninggal sudah tidak pernah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kamu harus memberikan prioritas. Apakah ketika saudara yang meninggal dia tidak bisa beribadah di situ? Bisa. Pada hari Sabat misalnya, bisa. Jangan meninggal di hari Sabat, kita tinggalkan. Mana cintanya? Tidak cerdas begitu. Bicara eksistensial. Lalu nanti ini ada kaitannya dengan 9. Wah, ya. Banyak sekali Pak, ya tidak Bapak baca. Ya. Kasih. Sukacita ini buah roh, bukan buah-buah roh ya. Bukan buah-buah, buah satu. Kalau ada misalnya delima nih, di dalamnya banyak bijinya kan? Itu maksudnya, buahnya kan satu, delima. Ya. Jangan sampai salah, buah-buah roh. Ini ngajar dari siapa? Belajar dari siapa? Buah roh. Ya, yang 4, sabar. Ini orang sabar ini susah. Sabar. Kemurahan, banyak hal nih kemurahannya. Lalu kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan ini susah Pak, loyalitas. Lalu yang terakhir, lemah lembutan, pengendalian diri. Saya ingat dari waktu waktu mahasiswa, pengendalian diri adalah pangkal tolak pengamalan Pancasila. Betul kan? Karena itu P4 kan? Karena memang pengendalian diri susah. Bukan dalam hal soal rohani, dalam kehidupan sehari-hari itu pengendalian diri susah. Makanya terakhir kita loh. Makanya terakhir pengendalian diri. Nah, kalau tidak mengendalikan diri, ada pengendalian diri. Nah itu dia, ada pistol-pistol ini. Baru kejadian hanya karena rebutan jarak pistolnya ditunjukin. Nah nggak ada pengendalian diri, ujung-ujungnya berhubungan dengan CPM kan gitu Pak. Kenapa? Ternyata dia juga anggota ya militer gitu ya. Ada juga kemarin itu kejar-kejaran di jalan tol. Ternyata yang menjadi korban anak seorang petinggi anggota DPR. Kita juga kan rebutan turun dari pesawat juga kan ada kan itu kemarin. Nah itu pengadilan diri apa sih soalnya kita tunggu lewat dulu gitu nenek-nenek kan gitu kan. Walaupun nenek-nenek saya juga nih. Nah makanya kalau kita lihat di tempat-tempat publik selalu ada gambar-gambar dahulukan misalnya orang tua yang berubah. Apa udah 60 loh menurut kategori WHO. Bukan kiblat tua ya. Terus yang disabilitas kan, lalu apa? Ibu hamil. Tetapi itu juga nggak peduli. Ada juga orang nggak peduli. Udah ditulis gambarnya disabilitas, duduk juga di situ. Umurnya baru